What I can guarantee to the president, what I can guarantee to all the people of Indonesia, FIFA is here with you. FIFA is here to stay. FIFA is here to work in a very close partnership. Sebelum lanjut, jika kalian ingin membeli jersey terbaru Timnas Indonesia ataupun peralatan olahraga lainnya, bisa klik link yang ada di deskripsi. Bagaimana peluangnya dimiliki? Berhasil mengulangi pertandingan. Ini bukan akhir. Kita main tadi sesuai dengan hati kita. Kita PSSI akan tayangkan surat protes. Kartu merah, Ivar, mesti nggak kartu merah. Nah, kita protes. Protes keras PSSI mengakibatkan FIFA akan turun tangan sendiri hadapi AFC karena tim Qatar yang penuh dengan kontroversi kemenangan lucu ingin menjadi juara. Ya, Timnas Indonesia U-Strip 23 harus mengawali perjalanan di grup A Piala Asia U-Strip 23 2024 dengan kekalahan 2-0 dari Qatar di Stadion Jassim bin Hamad. Duel ini juga diwarnai sejumlah keputusan yang sangat kontroversial dari sang wasit. Hasil ini menempatkan Timnas U-Strip 23 di dasar klasemen sementara, sedangkan Qatar berada di puncak. Sementara Australia dan Yordania yang bermain imbang tanpa gol di Stadion Abdullah bin Khalifa mendapatkan poin 1. Ya, laga ini diwarnai sejumlah keputusan kontroversial wasit Nasrullah Kabirov. Selain kartu merah kepada Ivar Jenner, Kabirov yang sempat mengeluarkan kartu merah dari sakunya setelah Saif Elden Hasan menekel keras Witan Sulaiman dari belakang di menit ke-56, mengubahnya menjadi kartu kuning. Lihatlah tangannya. Ia sempat mengeluarkan kartu merah namun yang diangkat berubah pikiran menjadi kartu kuning. Ya, dalam pertandingan Qatar menerapkan permainan ofensif sejak peluit kick-off ditiupkan wasit. Skema agresif tuan rumah ini membuat barisan pertahanan Timnas U-Strip 23 bekerja keras untuk mereduksi ancaman ke gawang Hernando Ari. Upaya Qatar untuk membuka keunggulan baru terwujud menjelang babak pertama berakhir melalui eksekusi penalti Khaled Ali. Hadiah penalti diberikan wasit menyusul pelanggaran kapten tim Rizky Ridho kepada Mahdi Salam setelah menganalisanya melalui video assistant referee (VAR). Dan ia juga dianggap adalah penalti halusinasi dari sang wasit. Karena kita lihat Rizky Ridho berada dalam keadaan tak sadar ada lawan di belakangnya untuk menguasai bola. Namun nyatanya tetap saja wasit memberikan pelanggaran bagi Indonesia dan memberikan hadiah penalti bagi Qatar. Ya, sejatinya Timnas U-Strip 23 berusaha bangkit di babak kedua untuk menyamakan kedudukan. Namun petaka menghampiri Garuda Muda ketika paruh kedua baru berjalan 1 menit. Ivar Jenner terpaksa meninggalkan lapangan setelah mendapat kartu kuning kedua. Keputusan itu cukup kontroversial karena tak ada kontak antara Jenner dan pemain Qatar. Lihatlah apa yang terjadi. Ivar sama sekali tak menendang pemain Qatar, melainkan ia berusaha meloncati pemain Qatar agar menghindari benturan. Namun lagi-lagi, wasit menganggap bahwa Ivar melakukan tendangan dan membuatnya harus keluar lapangan. Belum lagi melihat drama pemain Qatar yang tertangkap basah memang melakukan diving rendahan dan membuatnya tak disukai tim-tim lain karena tak bermain secara normal-normal saja. Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan Qatar untuk menggandakan keunggulan. Bola tendangan bebas Ahmed Al-Rawi tidak berhasil dicegah Hernando masuk ke dalam gawangnya pada menit ke-54. Hal ini membuat komentator dunia tak habis pikir melihat apa yang dilakukan pemain Qatar yang kepada Timnas Indonesia, tak terkecuali sang wasit pengadil lapangan. Sky Rolls were just unlucky to miss out. That was who we had earlier. You didn't even know who it was. That's who we had earlier. Armstrong, Finlay, Kyogo's not at this moment in time, so that's why I've went with Shankland. Ya, Timnas U-Strip 23 harus mengakhiri pertandingan dengan 9 pemain setelah Ramadan Sananta diganjar kartu merah, menyusul pelanggaran terhadap Ahmad Ayas di injury time. Kartu merah diberikan wasit setelah mengevaluasinya melalui VAR. Skor 2-0 untuk kemenangan Qatar pun tidak mengalami perubahan.
Ya, memang sebelum laga diulai, Qatar menjadi tim yang diwaspadai. Bukan karena mereka yang tetapi mereka sering kali dibantu oleh wasit-wasit yang menuai kontroversi sehingga mereka bisa memenangkan pertandingan dan menjadi juara. Baik di level senior maupun di level U23 yang telah kita saksikan bersama. Sialnya Indonesia yang menjadi korbannya. Deretan momen kontroversi yang hadir menyelimuti menang secara lucu tim Qatar semalam. 2 kartu merah dan 1 penalti membuat Qatar memang layak disoroti media di dunia karena kecurangannya. Hal itu menimbulkan PSSI bersikap tegas dan melayangkan protes keras kepada AFC karena kecurangan yang ada. Di mana hal yang sewajarnya terjadi di lapangan membuat tim Qatar diunggulkan berkat wasit viral tadi malam. Tepuk tangan, come on. Ini bukan akhir. Kita main tadi sesuai dengan hati kita. Kita PSSI akan tayangkan surat protes. Kartu merah, IVAR, mesti nggak kartu merah. Nah, kita protes. Tapi jangan sampai game ini merusak fokus kalian. Kita belum selesai, masih ada 2 game. Dan kita harus fight. Itulah kita. Setuju? Setuju. Tadi kalian main ber-9 fight. 11 harus bisa fight. Dan kalian lihat seluruh rakyat Indonesia itu lihat. Netizen, sosial media, semua sama kita. Same thing, all the netizen, all the media is all behind us. But we still have 2 games. Come on. Ya, sejatinya kita juga harus mempersiapkan diri untuk menghadapi Australia, karena bagaimanapun Australia adalah tim yang berat. Namun jika Indonesia tetap fokus dan menata pertandingan selanjutnya, apapun bisa terjadi. Kami berharap timnas Indonesia tidak berkecil hati dengan kekalahan pertama ini. Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI sudah merencanakan protes keras untuk banding ke Piala Asia. Semoga saja semuanya bisa terrealisasi. Ini bukan akhir. Kita main tadi sesuai dengan hati kita. Kita PSSI akan tayangkan surat protes. Kartu merah, IVAR, mesti nggak kartu merah. Nah, kita protes. Ya, jadi itulah tadi. Protes keras PSSI mengakibatkan FIFA akan turun tangan sendiri hadapi AFC karena tim Qatar yang penuh dengan kontroversi kemenangan lucu ingin menjadi juara. What I can guarantee to the President, what I can guarantee to all the people of Indonesia, FIFA is here with you. FIFA is here to stay. FIFA is here to work in a very close partnership